Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita ingin coba membuat konten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang ada di channel YouTube kita, yaitu MHLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab dari pertanyaan dari Ibu Yuyun Rohayati, yaitu pertanyaannya, saya ingin sehat tapi nggak kuat kalau nggak makan karbo. Ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita ketika makannya harus protein hewani. Nah, itu yang menjadi kegalauan dari orang-orang yang datang ke tempat kita untuk konsultasi. Nah, ternyata memang karbohidrat kita sangat minimalisasi. Jadi lebih dikedepankan adalah protein hewani. Nah, kenapa ada ungkapan ini atau ada pernyataan ini? Yang pertama itu karena tubuhnya sudah mengalami craving sugar atau kecanduan gula. Kenapa kita sampai kecanduan gula atau craving sugar? Ya karena sejak kecil kita sudah dijejali bahwa karbohidrat itu penting. Sehingga kita suruh makan. Bahkan kalau belum makan nasi, kita selalu dikatakan belum makan. Walaupun sudah makan mie, walaupun sudah makan uduk, sudah makan macam-macam, makan roti. Tapi kalau belum makan nasi, maka bisa dikatakan kita belum makan. Nah, ini faktor kebiasaan yang sejak kecil yang didapatkan oleh kita. Terus berarti kalau kita kecanduan glukosa atau gula bagaimana? Nah, kecanduan gula ini ternyata ada beberapa ahli mengatakan 10 kali lipat tingkat cravingnya dibandingkan dengan kokain. Jadi memang luar biasa glukosa ini. Sangat membuat kita jadi adiksi, jadi adiktif gitu ya. Sangat kebergantungan. Maka apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita merehabilitasi tubuh kita dari kebergantungan gula. Siapa sih yang bergantung sebenarnya adalah otak kita. Bergantung dari glukosa. Padahal Allah menciptakan tubuh kita ada 2 sumber energi untuk otak kita. Bisa menggunakan glukosa, bisa menggunakan keton. Kenapa hanya 2 sumber energi? Karena dalam otak kita ada namanya blood-brain barrier. Hanya 2 ini yang bisa masuk, glukosa dan keton. Berapa lama untuk kita rehabilitasi? Pertanyaannya. Nah, minimal adalah 1 minggu. Kalau paling lama 2 minggu. Tergantung pada situasi kondisi di tubuh kita. Kalau tubuh kita bagus ya seminggu. Kalau mungkin tubuh kita agak bermasalah ya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu. Kalau kita lepas dari craving sugar atau kebergantungan adiksi dari glukosa, maka ke depan insya Allah kita akan terbebaskan dari berbagai penyakit degeneratif atau penurunan fungsi organ tubuh kita. Entah itu diabetes, entah itu hipertensi, entah kanker, entah juga penyakit jantung, ginjal dan sebagainya. Insya Allah ke depan akan terbebaskan. Karena rata-rata yang punya penyakit itu adalah memiliki metabolisme glukosa. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa karbohidrat itu tidak esensial. Artinya apa? Artinya tubuh kita tidak membutuhkan. Kenapa tidak membutuhkan? Karena tubuh sendiri bisa membuat yang namanya glukosa. Karena bisa membuat, otomatis tubuh kita tidak membutuhkan karbohidrat. Lalu yang esensial apa? Yang esensial adalah protein dan lemak. Kenapa dia esensial? Karena tubuh tidak bisa membuat, maka tubuh membutuhkan asupan dari luar. Yaitu dari mana protein dan lemaknya? Dari protein hewani. Jadi itu sumber gizinya sudah lengkap di sana. Kalau kita lemak berarti kita membutuhkan omega 3, omega 6. Kalau kita protein 9 asam amino. Kalau vitamin sangat tercukupi kebutuhannya. Sehingga tubuh kita sudah ada untuk bahan baku dan juga untuk membuat obat pada tubuh kita.
tidak hanya bicara sumber energi. Namanya prosesnya kalau seperti karbohidrat tidak dibutuhkan, apa proses di tubuh kita membuat glukosa? Yaitu gluconeogenesis. Jadi pembentukan gula di tubuh kita. Di mana? Di organ liver. Berapa kebutuhan? Tergantung demand ya. Tetapi 100% pasti di pada tubuh kita. Kenapa gula tetap dibuat oleh tubuh kita? Ya karena saking pentingnya. Penting bukan dari asupan, tapi penting dari tubuh kita. Termasuk yang membutuhkan glukosa diantaranya adalah sel darah merah kita. Kenapa? Ya karena tidak memiliki mitokondria. Kira-kira gitu. Jadi tenang saja, kita tidak makan karbo, tubuh sendiri yang bisa memenuhi 100% kebutuhan glukosanya. Yang ketiga adalah, jadi tidak makan karbohidrat itu adalah upaya bagaimana kita merubah metabolisme di tubuh kita, terutama otak kita yang tadinya metabolisme glukosa menjadi metabolisme keton. Dengan apa proses namanya? Yaitu ketogenesis. Di mana terjadinya? Ya di liver. Berasal dari mana? Dari body fat kita sumber energinya, yaitu trigliserida. Kalau dia datang ke liver, nanti dipecah jadi free fatty acid dan gliserol. Kalau gliserol 10% nanti jadi gula, kalau free fatty acid asam lemak bebas nanti jadi bahan baku untuk keton buat kebutuhan otak kita. Jadi tubuh kita dirubah metabolismenya dari metabolisme glukosa ke keton. Selanjutnya yang keempat juga, ternyata juga sumber energinya itu lebih besar yang namanya lemak. Berapa? Dari 1 gram lemak mendapatkan 9 kilokalori. Sedangkan kalau karbohidrat dan protein hanya 4 kilokalori. Jadi sumber energi sangat besar sekali yang namanya lemak ini. Jadi kalau dibanding-banding yang lebih besar adalah lemak. Sehingga kalaupun tidak makan karbo, tubuh kita sangat berenergi. Yang keempat, yang kelima adalah bahwa ketika kita tidak menggantungkan diri dari sumber energi karbohidrat, maka tubuh kita akan menggantungkan diri dengan namanya lemak. Kalau kita ke karbohidrat, pasti sumber energinya wajib dari asupan. Maka kita didesain dalam dunia modern sekarang selalu always hungry. Makanya makan. Makan harus 3 kali, dan ngemil juga sekarang sudah harus 3 kali, atau juga mungkin nggak berhenti. Berhenti makan itu hanya pada saat kita tidur gitu ya, dan selalu makan. Karena dengan metabolisme glukosa itu sangat kebergantungan, jadi harus wajib makan. Sementara kalau keton, tubuh kita yang membuat. Sehingga terutama otak kitanya selalu mendapatkan bahan baku atau mendapatkan metabolisme keton itu secara konstan. Artinya apa? Terus menerus, walaupun kita tidak makan, tubuh kita sudah ada body fat dan terus menerus dikonsumsi dirubah menjadi sumber energi untuk menjadi keton di tubuh kita. Jadi jangan khawatir sumber energi kekurangan, karena tubuh kita pasti ada lemak, yaitu lemak baik di seputan maupun di visceral kita. Jadi body fat kita sangat besar, sangat besar. Jadi kebutuhan energi kita pasti sangat terpenuhi dengan lemak yang ada di tubuh kita. Jadi jangan khawatir kita nanti lemas atau juga keliengan atau apa. Tenang saja, lemak di tubuh kita bisa menjadi sumber energi utama. Bahkan kalau seperti ibaratnya zaman dulu, ya ibaratnya Nabi Adam, ya nggak mungkin makan melulu. Makan apa? Karena nggak ada yang dagang, juga mungkin beliau harus berburu makannya. Kalau pagi-pagi ya puasa gitu. Terus juga Nabi Muhammad SAW makan juga paling sekali sehari, 1 meal a day. Tapi kalau orang modern makan bisa 3 kali, bahkan ngemil 3 kali, bahkan juga lebih. Kira-kira begitu. Jadi tenang saja, kita energinya konstan. Karena ketika kita puasa, lemak tubuh kita menjadi sumber energi. Ketika kita makan, maka asupan itu menjadi sumber energi. Yang keenam, yang terakhir, kalau sudah tubuh kita ketosis sebagai upaya ikhtiar kita untuk sehat, tetapi tidak hanya boleh berhenti di
titik ketosis tubuh kita. Metabolisme tidak hanya dirubah, tetapi kita harus juga menjalankan protokol kesehatan, yaitu 6 pilar MHLS secara disiplin dan konsisten. Maka kalau kita protokolnya juga diterapkan secara disiplin konsisten, insya Allah tubuh akan salam, sehat, langsing, awet muda. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, untuk video protokol kesehatan sudah dibahas pada video sebelumnya. Silahkan tonton video tentang protokol kesehatan. Sekian, mudah-mudahan jawaban dari saya bisa menjawab, memenuhi kebutuhan pertanyaan dari Bu Yuyun Rohayati. Jadi jangan khawatir, ikhtiar saja, niatkan yang kuat bahwa tubuh kita sudah sangat hebat dan dilengkapi oleh Maha Kuasa untuk bisa merubah tubuh kita menjadi keton sebagai tidak hanya glukosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.